Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, para orang tua, anak-anak, dan teman-teman yang berkenan hadir dalam acara siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang cerah ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa, marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Hadirin sekalian, kita semua pasti tahu betapa banyak perjuangan yang dilakukan oleh orang tua kita, mulai dari kita lahir hingga tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Orang tua rela berkorban, bahkan bertaruh nyawa demi bekerja untuk anak-anaknya. Apakah hadirin pernah mendengar berita tentang anak yang sampai tega membunuh orang tuanya karena permintaannya tidak terpenuhi? Ya, hal ini seperti berita yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang seorang anak laki-laki di Sleman berusia 20 tahun yang tega membunuh ayahnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2024 dengan memukul kepala belakang ayahnya menggunakan palu besar. Polisi memberikan keterangan motif pembunuhan tersebut karena tersangka meminta ayahnya untuk membelikan PlayStation. Tapi ayahnya belum bisa memenuhi permintaan tersangka karena memang keadaan ekonomi yang tidak mencukupi. Selain karena tidak dibelikan PlayStation, tersangka meminta ayahnya untuk mencarikan pekerjaan bagi dirinya. Ayahnya sudah mencoba untuk mencarikan pekerjaan, tetapi memang belum menemukan yang sesuai untuk tersangka. Karena tersangka tidak terima dan ia merasa kesal karena permintaannya tidak dapat dipenuhi oleh ayahnya, ia emosi dan langsung membunuh ayahnya tersebut. Saya yakin orang tua bukan tidak mau menuruti permintaan anaknya, karena dapat dipastikan semua orang tua ingin melakukan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, karena keadaan ekonomi, ini sering menjadi penghambat orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Menurut saya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejadian tersebut. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan sosial dan teman-temannya. Misalnya, ketika berada di sekolah, seringkali ada anak yang memiliki barang baru dan sengaja diperlihatkan kepada teman-teman yang lain, seperti gadget baru, tas, ataupun sepatu. Tetapi tidak semua anak bisa menerima hal tersebut. Ada dari mereka yang ingin memiliki barang baru itu juga. Nah, ia merasa ingin selalu mengikuti temannya yang memiliki barang baru karena takut akan dikucilkan oleh teman-temannya jika tidak membeli barang tersebut. Pada akhirnya, mereka akan memaksa orang tua untuk membelikannya. Kemudian faktor yang kedua bisa saja dari pengaruh media digital, seperti handphone ataupun televisi yang menampilkan iklan dan dapat menarik perhatian anak sehingga menginginkan barang tersebut. Nah, dari permasalahan di atas, saya bisa memberikan solusi agar bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan kepada anak antara kebutuhan dan keinginan. Kita bisa menjelaskan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, seperti pakaian dan peralatan sekolah. Sedangkan keinginan ini hanyalah pelengkap dan pemuas hati. Kita bisa memenuhi keinginan tersebut, namun yang diutamakan adalah kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai bersyukur kepada anak. Orang tua bisa menanamkan nilai bersyukur kepada anak sejak dini dengan cara mengajak diskusi tentang banyak sekali anak-anak di luar sana yang kurang beruntung dan tidak seperti kita yang sudah hidup tercukupi. Dengan hal tersebut, anak-anak dapat belajar memahami pentingnya rasa bahagia tidak selalu dengan membeli barang yang baru. Kemudian, kita bisa juga melakukan pembatasan anak dalam bermain gadget, karena gadget sangat mempengaruhi pemikiran anak, terutama jika ada sesuatu yang menarik dan berpotensi akan menimbulkan rasa penasaran kepada anak tersebut. Sebenarnya, bukan hanya orang tua yang harus selalu mengerti akan kemauan anak,
Namun, anak juga harus paham tentang beban yang ditanggung oleh orang tuanya. Dengan saling berdiskusi dan menceritakan keluh kesah akan menciptakan keluarga yang harmonis. Ketika sedang ada masalah, dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa adanya perselisihan. Hadirin sekalian, dari materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan keluarga yang harmonis bukan hanya berasal dari pihak orang tua saja, namun dari pihak anak-anak juga harus ikut berkontribusi. Saling menghargai, mendengarkan, dan saling terbuka adalah kunci untuk keharmonisan dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang harmonis tanpa adanya sebuah masalah. Masalah pasti datang tanpa adanya aba-aba, dan pasti bisa dihadapi dengan penyelesaian yang baik tanpa adanya kekerasan. Orang tua memberikan seluruh pengorbanan untuk anaknya. Mereka berjuang tanpa adanya rasa pamrih atau mengharap imbalan. Mereka hanya ingin anaknya tumbuh dewasa dengan baik dan menjadi anak yang berhasil. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya berharap tidak akan ada lagi konflik antara orang tua dan anaknya seperti berita yang sudah terjadi sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.